Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Bapak, Ibu, dan teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis artikel dari jurnal International Journal of Science Education yang berjudul Experimentation in Biology Lesson, Wider Discovery Through Incremental Scaffold. Jurnal ini ditulis oleh Nadine Grobman dan Matthias Wirth. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja ke pembahasan artikel. Nah, yang pertama ada abstrak. Abstrak dari penelitian ini yaitu eksperimen adalah proses pemecahan masalah yang kompleks dan melibatkan berpikir kreatif dan penemuan terbuka. Dalam eksperimen, siswa dituntut untuk melakukan sendiri percobaan untuk mendapatkan kebenaran dan menarik kesimpulan dari apa yang dialami. Siswa dengan pengetahuan awal yang rendah biasanya akan mengalami kesulitan dalam melakukan dan memahami eksperimen. Oleh karena itu, peneliti akan menganalisis efek dari pemberian incremental scaffold terhadap akuisisi pengetahuan siswa. Selain itu, peneliti juga membandingkan dengan dua perlakuan lain, yaitu no scaffold dan workout example. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat peningkatan terhadap pengetahuan konseptual dan prosedural siswa dibandingkan dengan yang mendapat perlakuan no scaffold dan workout example. Selanjutnya kita masuk ke bagian pendahuluan. Nah, yang pertama ada latar belakang. Sekarang ini pembelajaran berbasis inquiry bukan merupakan hal baru lagi. Dalam lingkungan belajar berbasis inquiry, siswa akan terlibat secara aktif dan kolaboratif dalam proses pembelajaran. Eksperimen adalah salah satu metode utama dari scientific inquiry. Nah, dalam eksperimen, siswa akan terlibat secara aktif dalam pembelajaran dan akan menemukan sendiri pengetahuan dari hasil pembelajaran tersebut. Oleh karena itu, tuntutan kognitif yang diberikan pada siswa akan tinggi. Namun, tidak semua eksperimen yang dilakukan menunjukkan hasil yang positif terhadap peningkatan pengetahuan siswa. Oleh karena itu, peneliti akan menganalisis efek dari incremental scaffold terhadap akuisisi pengetahuan siswa. Selain itu, peneliti juga membandingkan dengan yang tidak menerima bantuan atau no scaffold dan workout example. Penelitian ini lebih difokuskan pada siswa yang memiliki pengetahuan awal yang rendah. Kemudian, rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh incremental scaffold terhadap akuisisi pengetahuan siswa. Untuk pertanyaan penelitiannya ada bagaimana pengaruh incremental scaffold terhadap pengetahuan siswa, bagaimana perbandingan antara incremental scaffold dengan no scaffold, kemudian ada bagaimana perbandingan antara incremental scaffold dan workout example. Selanjutnya, tujuan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh incremental scaffold terhadap akuisisi pengetahuan siswa. Nah, untuk manfaat penelitiannya sendiri, penelitian ini ditujukan terutama bagi peneliti, yaitu untuk penelitian selanjutnya. Kemudian, untuk guru bisa menjadi referensi dalam pembelajaran untuk siswa dan juga untuk sekolah. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Scientific inquiry mensyaratkan prosedur sistematis yang biasanya diterapkan oleh ilmuwan untuk menghasilkan pengetahuan ilmiah. Nah, eksperimen adalah salah satu metode utama dari scientific inquiry. Pengetahuan awal siswa akan membawa pengaruh yang besar terhadap hasil pembelajaran yang didapat. Oleh karena itu, tingkat pengajaran harus sejalan dengan pengetahuan awal yang dimiliki oleh siswa, sehingga siswa mampu melaksanakan proses pembelajaran dengan baik dan hasil yang didapat memuaskan. Scaffolding diartikan sebagai proses memberikan sejumlah besar bantuan kepada seorang anak selama tahap-tahap awal pembelajaran. Nah, bantuan ini dapat berupa petunjuk, dorongan, menguraikan masalah ke dalam langkah-langkah, memberikan contoh, ataupun yang lainnya, sehingga siswa dapat mengerjakannya secara mandiri.
Kemudian incremental scaffold sendiri berisi petunjuk yang diberikan secara berurutan yang membagi kompleksitas tugas menjadi subtugas. Nah, bantuan ini diberikan ketika siswa sedang mengerjakan langkah-langkah dari tugas yang diberikan. Selanjutnya masuk ke metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan responden yaitu 193 siswa kelas 7 dari 9 kelas sekolah menengah di Jerman. Variabelnya sendiri, variabel bebas yaitu ada tiga perlakuan yaitu incremental scaffold, no scaffold, dan workout example. Nah, untuk variabel terikatnya ada pengetahuan konseptual dan pengetahuan prosedural. Untuk analisis datanya menggunakan ANCOVA. Untuk desain penelitiannya, setiap perlakuan diberi pretest terlebih dahulu. Kemudian, guru akan memberikan pengantar dari pembelajaran yang akan dilakukan oleh siswa. Siswa kemudian melakukan eksperimen sesuai dengan perlakuan mana yang mereka dapat. Dalam penelitian ini ada 3 perlakuan yang diberikan. Yang pertama adalah no scaffold atau tidak mendapat bantuan apapun. Perlakuan ini diberikan kepada 62 orang dari 3 kelas. Kemudian perlakuan kedua yaitu incremental scaffold yang diberikan kepada 76 orang dari 3 kelas. Nah, perlakuan ini akan menerima bantuan tambahan. Nah, bantuan di sini diberikan selama penugasan. Bantuannya diberikan dalam bentuk kartu. Siswa akan menerima 7 bantuan yang diberikan secara bertahap. Perlakuan yang ketiga yaitu workout example. Ini diberikan kepada 55 orang dari 3 kelas yang berbeda pula. Pada kelompok ini menerima contoh yang sepenuhnya berhasil sebagai panduan. Berbeda dengan kelompok incremental scaffold, siswa dalam kelompok ini tidak menerima dorongan untuk mendorong mereka memikirkan dan membahas tugas sebelum menerima solusi. Selanjutnya ada hasil penelitian. Nah, ada 3 hasil dari penelitian ini. Yang pertama yaitu akuisisi pengetahuan semua siswa secara umum. Yang kedua, akuisisi pengetahuan siswa yang pengetahuan awalnya rendah dan akuisisi pengetahuan siswa yang pengetahuan awalnya tinggi. Yang pertama ada akuisisi pengetahuan semua siswa secara umum. Ini ada tabel hasil dari ANCOVA. Dari tabel ini menunjukkan bahwa pengetahuan konseptual dan prosedural siswa pada post-test menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan. Jadi, secara keseluruhan, hasil dari ketiga perlakuan ini tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Yang kedua ada akuisisi pengetahuan siswa yang pengetahuan awalnya rendah. Ini tabel hasil ANCOVA-nya. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa pengetahuan konseptual dan prosedural siswa pada post-test menunjukkan perbedaan yang signifikan. Peneliti kemudian membandingkan perlakuan incremental scaffold dan no scaffold, kemudian membandingkan incremental scaffold dan workout example, dan hasilnya yang menunjukkan perbedaan signifikan yaitu antara perlakuan incremental scaffold dan workout example, di mana siswa yang mendapat incremental scaffold memiliki pengetahuan konseptual dan prosedural yang lebih tinggi daripada yang menerima perlakuan workout example. Yang ketiga, ada akuisisi pengetahuan siswa yang pengetahuan awalnya tinggi. Ini tabel ANCOVA-nya. Nah, untuk siswa yang memiliki pengetahuan awal tinggi tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan pada pengetahuan proseduralnya, sedangkan untuk pengetahuan konseptual ada perbedaan yang cukup signifikan. Nah, perbedaan yang cukup signifikan ini yaitu antara perlakuan incremental scaffold dan no scaffold, di mana siswa yang tidak mendapatkan bantuan atau yang no scaffold memiliki
pengetahuan yang lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang menerima incremental scaffold. Penelitian ini lebih difokuskan pada siswa yang pengetahuan awalnya rendah. Nah, untuk siswa dengan pengetahuan awal yang rendah, tidak memiliki dukungan instruksional dapat menyebabkan disorientasi dan akan menghasilkan efek negatif pada perolehan pengetahuan konseptual dan proseduralnya. Nah, dari hasil yang tadi juga terlihat bahwa pemberian incremental scaffold lebih efektif pada siswa yang memiliki pengetahuan awal yang rendah. Nah, pemberian incremental scaffold juga lebih efektif dibandingkan dengan pemberian workout example. Nah, hal ini terjadi karena siswa mendapat lebih banyak pengetahuan ketika menghasilkan informasi sendiri daripada menerima informasi yang diperoleh sebelumnya. Selanjutnya ada analisis artikel. Artikel ini mengangkat tema yang cukup up to date ya. Nah, dalam penelitian ini masalah juga sudah dapat terjawab, yaitu incremental scaffold memberi dampak positif terhadap siswa yang memiliki pengetahuan awal yang rendah. Kemudian, uraian dari hasil penelitian dan diskusinya juga sudah logis. Metode yang digunakan dalam penelitian juga sudah relevan. Untuk kelebihannya, hasil dari penelitian ini dapat digunakan oleh guru sebagai salah satu alternatif pembelajaran di kelas. Kemudian, data hasil penelitian dapat digunakan sebagai acuan penelitian selanjutnya. Untuk kelemahannya sendiri, dalam penelitian ini siswa bekerja dalam kelompok. Nah, komposisi dari kelompok ini tentunya memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap hasil pembelajaran yang didapat. Nah, dalam penelitian ini juga soal pretest dan posttest sama. Jadi ada kemungkinan siswa akan mengingat soal yang telah dikerjakannya dalam pretest. Kesimpulannya, incremental scaffold dapat meningkatkan pengetahuan konseptual dan prosedural siswa, terutama siswa yang pengetahuan awalnya rendah. Incremental scaffold juga lebih efektif dibandingkan dengan workout example. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.